ada sesuatu yang mereka sepakati walaupun tidak tertulis, kan itu yang harus diselesaikan oleh mereka itu. Mohon kepada 3 sejawat saya, dimohon untuk supaya duduk bersama. Apa sih susahnya kita terbuka? Jangan-jangan uang itu udah nggak ada juga, itu habis kan? Maka konsekuensi hukum harus dihadapi. Ya memang kemarin kita dari kuasa hukum teman-teman UMKM ya mendatangi kantor PPATK di hari Rabu tanggal 4 ya kemarin. Kita kenapa harus ke sana? Itu pertanyaannya. Nah, pertama kita melihat bahwa ada sesuatu yang kita duga bahwa aliran dana masyarakat UMKM ini kan betul-betul kita duga ada kejahatan di dalam pengelolaannya ya dari PT Mimiles tadi, sehingga muaranya sampai pada ujung itu dikatakan oleh pemilik perusahaan yang warga negara India, Mr. Sanjay pun mengatakan bahwa uang itu muaranya adalah sampai ada kalimat dititipkan kepada ketiga tokoh advokat ya, yaitu saudara FA ya, terus kemudian VS, terus kemudian ES. Nah, untuk supaya kita tidak asal membicarakan sesuatu dalam ruang tadi dugaan sehingga nanti dapat juga ditarik menjadi satu pemfitnaan dan seterusnya, maka kita gunakan alat dan sistem negara yang memang punya tugas untuk jika dianggap perlu memeriksa sirkulasi ya sistem kerja keuangan. Nah, makanya kita minta kemarin kita melakukan pengaduan secara resmi kepada PPATK untuk supaya memeriksa perputaran uang yang ada pada rekening Elsa Sharif, Farah Ta'abbas, Fidi, dan bahkan Mr. Sanjay sendiri. Kenapa kita harus lakukan ini? Karena ini ruang tempat kita untuk menyelamatkan rakyat kita sendiri, ya, supaya tidak ada kejahatan investasi yang dianggap tadi diduga. Dan perlu ada catatan, karena saya suka sekali melihat ada tayangan cumi-cumi ya, yang mengangkat juga ada pengakuan Mr. Sanjay di situ. Dia punya bukti, kalimat bukti itulah kita ingin uji itu. Nah, kemana sebenarnya uang itu larinya? Apa uang, status uang itu sebenarnya status uang apa? Kan dia mengatakan secara ini uang pribadi. Nah, pertanyaannya, ini uang teman-teman UMKM kemana? Nanti dugaannya keras loh, bahwa jangan-jangan uang yang diklaim pribadi tadi, uang yang tadi dipergunakan peruntukan dalam menangani kasus dia di Jawa Timur itu, jangan-jangan dipakai uang UMKM. Nah, maka pentinglah kami sebagai orang yang taat pada hukum, orang juga yang menerima kuasa, orang juga yang akan mendampingi, mewakili dalam kepentingan hukum dari rakyat ya. Kita penting untuk tadi masuk pada rel yang sesungguhnya untuk memeriksa ya. Nanti hasil pemeriksaan itu kita udah sepakat ya pada teman-teman kata di sana pemeriksa keuangan. Mereka bilang hasil pemeriksaan nanti akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian ya, terkait dengan laporan kita di Polda Metro Jaya. Jadi demikian. Ya, kebuntuan itu karena masing-masing pihak punya dalil sendiri.
Karena semua pihak tadi tidak pernah duduk satu meja. Mereka hanya saling mengklaim di pinggir wilayahnya sendiri-sendiri. Nah, Mr. Sanjay mengatakan bahwa uang itu adalah titipan. Itu uang pribadi. Tapi sejawat-sejawat saya ini, ya, saya hormat ya, sejawat-sejawat saya ini mengatakan bahwa itu lawyer fee. Nah, kan kebuntuannya di situ tuh cara menghitungnya. Nah, harusnya masing-masing pihak ini ditarik kesadarannya pada ruang yang kosong untuk berdiri tegak. Ya, kalau memang Mr. Sanjay tadi mengatasnamakan membantu rakyat Indonesia yang sempat dibuat cedera itu dalam pengelolaan investasi itu, maka Mr. Sanjay suka tidak suka, dia harus duduk pada bangku hukum. Dia harus bicara. Jangan hanya menunjukkan bukti-bukti di media, itu tidak berfungsi. Dia harus datang ke aparat penegak hukum. Ya, dia juga harus mengklarifikasi secara langsung. Tidak menggunakan mulut daripada Andi Rivaldi, tidak menggunakan ruang pikiran anak-anak UMKM, atau tidak menggunakan tadi kuasa-kuasa yang bersifat substitusi seperti kami ini. Ya, harusnya datang ke sana dong. Kumpul dong. Ada sesuatu yang mereka sepakati walaupun tidak tertulis, kan itu yang harus diselesaikan oleh mereka itu. Apakah benar itu uang titipan atau apakah itu betul bagian daripada lawyer fee? Harus dibicarakan oleh mereka karena mereka yang memulai, dia orang yang harus mengakhiri. Tapi jika itu deadlock, maka ruang hukum harus berani Mr. Sanjay itu melakukannya. Dia harus melapor dong kalau itu benar, itu uang titipan, uang pribadi lagi. Harusnya dia yang datang melapor. Nah, makanya saya minta kepada Mr. Sanjay, hadiri undangan Polda Metro Jaya atas laporan adik saya Firdaus itu melalui kantor Raidin Anom and Partner. Supaya apa? Supaya jelas apakah betul ini lawyer fee atau ini adalah bagian daripada uang titipan murni. Supaya jelas. Makanya kalau tidak jelas, maka saya akan gunakan kewenangan pemerintah tadi sebagai hak kedaulatan rakyat untuk supaya meminta kepada PPATK dapat memeriksa semua keuangan itu yang kami duga adalah aliran kejahatan. Nah, itu kalau sikap kami dari RAP ya. RAP cara meresponnya, ibu-ibu banyak yang menangis, ibu-ibu juga banyak yang bercerita, bahkan saya lihat di cumi-cumi juga tentang bagaimana kehidupannya, gimana sekolah anak dan seterusnya. Dengan kata kerja, RAP konsisten membela. Itulah cara prihatinnya RAP. Tapi yang harus lebih prihatin adalah negara. Makanya tadi saya bilang, negara tidak punya cita-cita untuk menangisi rakyatnya. Negara harus punya cita-cita bagaimana cara melindungi hak hukum daripada rakyatnya itu sendiri. Dan memberikan betul-betul kemakmuran. Ya, ini kan hanya soal bagaimana menjaga hak hukumnya rakyat. Negara sesungguhnya tanpa dipanggil harus hadir itu. Kita nggak perlu panggil sesungguhnya. Tapi oke lah. Kita ini bagian daripada pembelajaran buat kita. Makanya saya kemarin bicara dengan PPATK. Kenapa kalian yang tiap hari menonton, melihat di sosmed ada kekacauan, ada kerugian rakyat, ada peristiwa soal 55 uang UMKM, tapi kalian tidak pernah keluar dari sarangnya untuk melakukan, mendatangi, mempertanyakan sosialisasi bagaimana Anda membelanjakan uang APBN itu. Saya bertanya itu, mereka nggak berani jawab. Nah, harus tunggu saya datang, maka terima laporan saya. Itu kemarin ya.
Ya, sebelum saya menjawab itu, saya harus mengatakan siapa yang sering melakukan pembenaran, dialah pelakunya itu. Itu dasarnya. Jadi saya melihat mereka sebenarnya di ruang otak kecilnya itu ada niat untuk menyelesaikan karena ada kekacauan yang mereka alami. Netizen banyak juga yang memperhatikan persoalan, tiap hari diganggu oleh persoalan ini. Saya rasa manusiawi itu pasti ingin menyelesaikan, tapi mereka masih mencari jalan untuk bagaimana cara menyelesaikan. Ya karena menurut saya jangan-jangan uang itu udah nggak ada juga, itu habis kan. Nah ini kan jadi pertanyaan publik nanti ke depan dan pertanyaan kita juga. Nah tentu harapan saya sebenarnya, bagaimana semua dugaan yang timbul dari kemarin sampai hari ini, ada dugaan-dugaan tentang sejawat saya ini, bagaimana profesionalismenya menangani sebuah perkara, bagaimana membicarakan secara tuntas soal lawyer fee dengan kliennya, ya bagaimana sistem hitungan kerjanya. Oh ini yang harus kita buka dan harus dibuktikan kepada publik bahwa kita profesional. Nah makanya itu penting, ya. Mohon kepada tiga sejawat saya hormat ya, senior saya apalagi Profesor Elsa Sarif, luar biasa ya. Banyaklah karya beliau di negeri ini ya. Saya nggak bisa nyebutkan karya yang model apa, tapi tentu ya tunjukkan profesionalisme kita, dan saya harap bahwa dengan waktu yang tidak terlalu lama dimohon untuk supaya duduk bersama tanpa tadi ya masih menyembunyikan sedikit ruang ya sebagai ruang pembenaran. Itu jangan disembunyikan. Ayo duduk bersama. Apa sih susahnya kita terbuka? Ya. Karena kebenaran itu tidak pernah bisa dikalahkan, tapi sering disalahkan. Maka ketika konsekuensinya tadi, sesuatu yang dititipkan tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan, maka konsekuensi hukum harus dihadapi. Ya toh? Kalau bicara sosial, ya setidaknya minta maaf juga bisa. Kan gitu. Ya kan? Secara hukum ya konsekuensinya ada itu. Jadi kita nggak perlu berpikir terlalu jauh soal itu sebenarnya. Jadi kita ajankan kembali pikiran kita sebagai suara Tuhan adalah suara kebenaran yang dititipkan di batin kita masing-masing. Bagaimana kita mau mengatakan sesuatu yang benar, ya, dan jangan beralibi, jangan berdalil, karena saya sangat percaya semakin orang banyak mendalilkan sesuatu itu, sesungguhnya kejujuran tidak pernah ada di dalam dirinya. Jadi demikian ya. Kita kan dilahirkan dari rahim ibu kita itu adalah hak. Hak itu adalah kekuatan ilahi itu. Itulah pemberkahan, pemberian Tuhan. Siapa yang melekat haknya, maka sampai kiamat nanti dia akan mendapatkannya. Jadi ketika kalimat hak tadi itulah menguatkan perjuangan itu. Jadi kami juga karena tahu sekali ini kami membela hak-hak orang miskin, maka kami tidak percaya bahwa kebenaran itu dikalahkan oleh kemungkaran. Karena memang ya kebenaran itu akan lahir di tengah kemungkaran. Makanya nabi-nabi itu lahir di tengah kejahilian. Tetapi sesungguhnya kenikmatan yang kita rasakan hari ini kan dari kejujuran, ya, keikhlasan dan kebenaran yang dibawa oleh para nabi-nabi itu sendiri. Makanya saya tidak percaya hak itu dapat dikalahkan oleh kemungkaran. Jadi seperti itu.